Ibu, saudara-saudari dimanapun kita berada pada malam hari ini, mari kita mau terus diperlengkapi, kita mau terus semangat dan selalu antusias di dalam Tuhan. Mari sama-sama kita datang kepada Tuhan, katakan pujian ini kepada Tuhan. Mari kita bertepuk tangan. Salam saudara sekalian, kita jumpa lagi dan kami senang saudara kita jumpa dalam keadaan sehat dan kami tetap berdoa untuk saudara semua dalam keadaan sehat dan tidak kurang apapun. Saudara doakan kami supaya kami pun dalam keadaan sehat dan menjadi berkat semua. Nah saudara sekalian, kita masih meneruskan dalam perubahan hidup dengan judul kecerdasan emosi. Nah, minggu lalu kita sudah bahas tentang pentingnya mentor. Saudara perlu mentor, saya pun juga perlu mentor. Nah, kita ngulangi sebentar yang minggu lalu, ya kan, ada judulnya jenis mentor. Nah, yang pertama adalah saudara coba belajar menjadi mentor memuridkan. Jadi saudara, kami harapkan saudara yang sudah semakin dewasa dalam rohani belajar untuk menjadi mentor dan memuridkan orang lain. Saya pun jadi begini, ada orang yang memuridkan saya. Nah, setelah saya berhasil jadi murid, lalu saya belajar untuk menjadi mentor. Mentor memuridkan, nah itu yang pertama itu. Kemudian kita lihat yang kedua, saudara coba belajar lagi menjadi mentor pembimbing rohani. Jadi di sini ya minggu lalu kita belajar menjadi pembimbing rohani. Nah saudara, mentor yang pertama dan yang kedua itu saudara lakukan dengan intensif, artinya aktif dan dengan sengaja. Jadi saudara mempunyai murid, saudara ambil inisiatif, ya kan, saudara memberikan pada murid tadi itu, ya kan, dalam pelajaran SMK dan sebagainya, saudara bimbing dia banyak tidak tahu bagaimana doa, apakah doa itu kayak mantra atau apa. Nah saudara bimbing dia dengan pelan-pelan. Nah lalu kita masuk lagi yang ketiga. Gambar ini kita lewati saja dulu, nanti kita ngulang lagi nanti yang lain. Nah saudara, yang ketiga, kemarin juga minggu lalu kita belajar saudara menjadi mentor pelatih. Nah ini pun intensif, ya kan, pelatih. Nah saudara, yang keempat adalah saudara mentor tetapi menjadi konselor. Nah di sini kadang-kadang saudara bisa lihat ya, konselor ini kadang-kadang dan tidak diperlukan secara intensif.
seperti adakan KKR. Nah, saudara menjadi konselor bagi jiwa-jiwa yang menerima Tuhan. Saudara, di dalam gereja ada altar call, ya kan, mereka ada yang berdiri maju ke depan. Nah, saudara menjadi konselor, menjadi mentor konselor. Nah, ini pun kadang-kadang, tidak tiap hari, tidak, ini kan kadang-kadang. Nah, saudara, kita masuk yang kelima, mentor saudara sebagai guru. Nah, ini pun kadang-kadang guru ini. Nah, saudara, kita sudah masuk kepada yang berikut, yang kelima ini. Nah, saudara memberikan pengetahuan dan pengertian mengenai satu pokok tertentu. Jadi saudara jadi ngajar itu jangan, oh super, jadi saudara tahu semua. Oh, tidak ada. Saudara mempunyai bagian tertentu. Misal tadi, saudara menguasai di bidang pengajaran SMK, lalu saudara menguasai doktrin Alkitab GSIA 16, saudara menguasai 11 pengakuan iman. Nah, cukup itu. Jadi ada 3 ini saudara cukup. Saudara kuasai, saudara pelajari, saudara perdalam. Nah, lalu saudara menjadi mentor ini. Ada yang tanya, nah saudara, kita tidak tahu semua Alkitab itu, enggak. Nah, seperti bagi saya di antaranya pengajaran tentang peta zaman, ya kan, pengangkatan yang lain. Nah, saudara, saya lebih banyak ke situ bisa. Nah, jadi saudara, tidak semuanya kita maha tahu, bukan, ya kan. Pendeta atau guru bukan maha tahu, dia pun terbatas. Nah, saudara jadi mentor dalam pengetahuan tertentu, bukan maha tahu, bukan, tertentu. Saudara bisa jadi mentor di bidang musik, bisa, ya kan. Saudara jadi mentor, nah itu termasuk pelatih, jadi guru lagi, tamborin mungkin, ya kan. Nah, mungkin lagi dalam pelayanan ke dalam, dan mungkin juga dalam penginjilan, bagaimana menjangkau. Nah, saudara, ini semuanya butuh guru dan mempunyai talenta ngajar. Nah, saudara, yang keenam itu adalah mentor saudara menjadi sponsor. Nah, sponsor itu tentunya ini dalam bahasa Inggris, ya kan. Saudara, itu kadang-kadang, saya beri contoh lagi ini. Saudara, contoh kami mensponsori ada gereja di luar Palembang, ya kan, sama-sama GSIA kebetulan, ada yang juga bukan. Nah, karena pendetanya minta kami mentor. Nah, mentor itu di bidang apa? Bukan di bidang, semua bidang kami bisa, enggak. Itu pun bidang tertentu. Nah, saudara jangan mempunyai pikiran, oh kami di mentor tadi itu di bidang keuangan, mau beli gitar ada, minta duit, ya kan, mau beli tanah minta duit ada. Bukan itu, saudara. Jadi yang dikatakan mentor adalah perlindungan, bimbingan karir, ya kan. Bila mana seorang pemimpin bergerak di dalam sebuah organisasi, tapi tidak harus di bidang keuangan, ya kan, tidak harus ini. Tetapi mungkin juga bisa dalam keuangan, itu pun terbatas. Apalagi zaman sekarang, saudara, itu kita lebih ketat lagi. Nah, saudara, ini jadi saudara bisa mentor sebagai sponsor. Nah, saudara, kita masuk yang ketujuh. Yang ketujuh, mentor saudara itu menjadi teladan kontemporer. Dan ini pasti pasif, saya katakan pasif. Karena begini, saudara, kita di dalam gereja itu butuh figur pemimpin. Nah, saudara, ini teladan, saudara mencari mentor untuk menjadi teladan figur dalam hidupmu.
Nah, saudara, figur ini apa? Ya kan ini nih. Nah, ini dikatakan tadi pasif. Saudara tahu pasif itu? Ya kan. Saudara, saya ambil contoh ini nih. Saya baca dulu pengertiannya. Menyediakan model pribadi yang hidup untuk kehidupan, untuk pelayanan, dan untuk profesi. Contoh ini, contoh. Saya mempunyai teladan, ya kan, yang kontemporer, yang saya anggap bagus. Saya mempunyai mentor. Namanya siapa? Kalau sudah pengen tahu. Salah satu adalah pendeta Billy Graham. Dia adalah pendeta yang ada di Amerika. Dia kenal saya? Oh tidak, ya kan. Saya kenal dia juga tidak, ya kan. Tetapi saudara, saya pelajari riwayat hidupnya, biografinya saya pelajari. Ternyata dia ada sejak remaja. Ada 3 pemuda ini nih. Ada 3 pemuda, 2 itu lebih hebat daripada Billy Graham. Khotbahnya, nadanya, semua hebat. Dan pengetahuannya lebih hebat. Karismanya lebih bagus. Tetapi saudara, setelah sekian tahun mereka melayani, ya kan, sekian puluh tahun melayani, kedua kawannya tadi itu jatuh. Nah saudara, saya pelajari bagaimana Billy Graham sampai terus, ya kan, sampai dia beberapa tahun yang lalu dia dipanggil Tuhan pada umur 99 tahun. Jadi saudara, dia juga masuk ke dalam majalah, kalau saya tidak salah itu majalah Time. Majalah Time itu bukan majalah Kristen. Demikian juga masuk ke dalam majalah Newsweek. Kebetulan saya langganan, kebetulan, ya karena saudara, dia masuk di situ. Lalu dikupas oleh wartawan bagaimana dia tetap tekun dalam kesulitan, dalam apapun tadi, ya kan. Kemudian reporter itu mengutip lagi, ada pendeta ini, pendeta itu, pendeta ini, mereka semua berhasil, tetapi mereka semua jatuh, ya kan. Jadi saudara, saya belajar. Nah jadi diantaranya Billy Graham menjadi model saya, teladan, mentor saya. Nah saudara, ini yang dikatakan itu kontemporer, teladan secara pasif. Bukan dia saja, ada lagi yang lain. Pendeta Yonggi Cho, saya pelajari dalam bukunya, dalam biografinya. Ternyata pendeta ini dari remaja sudah melayani gelandangan. Satu hari pendeta ini hanya makan 1 mangkok bubur. Pagi diambil sedikit, nanti siang dia tuang dengan air panas, nanti malam dia tuang lagi air panas. Jadi 1 hari itu dia hanya makan semangkok. Karena jemaatnya gelandangan, rumah jemaatnya itu kardus, ya kan, ditutup dengan plastik dan yang lain-lain, dan mereka adalah pemulung semuanya. Nah saudara, saya pelajari, dan memang pendeta Yonggi Cho menjadi ketua umum GZA. Nah waktu saya pelajari kehidupan bapak ini, kebetulan kita sama-sama denominasi. Dia pernah menjadi ketua umum sidang Jemaat Allah Korea. Nah jadi saudara, umurnya waktu dia meninggal 90 lebih. Lalu saya juga menganggap mentor saya pendeta Benny Hinn. Kebetulan dia juga GSJA Amerika. Jadi saya tidak ada kesulitan dengan pengajarannya. Lalu saya ikuti, dan ya saya ikuti. Saya lihat ini. Kemudian saya pelajari, dan sampai hari ini nih, kalau saya sempatkan untuk mendengar khotbah Billy Graham, khotbahnya Yonggi Cho, khotbahnya Benny Hinn, saya dengar itu. Saya dengar, bahkan hari ini tadi pagi-pagi saya dengar, ya kan, pengajarannya. Nah saudara, itu adalah mentor saya, ya kan, secara pasif. Dia kenal saya? Oh tidak, ya kan. Pernah saya email dia secara pribadi? Juga tidak, ini kan tidak. Jadi saudara, nah bukan itu aja, ada lagi ini nih, yaitu pendeta
Reinhard Bonnke. Bagaimana dia dari remaja, dia melayani sampai dia tamat STT, lalu dia tunduk kepada gembalanya. Gembalanya katakan, kamu pergi sebuah dusun kecil, miskin, dan kamu buka gereja di situ. Kamu jadi gembala di situ, saudara. Sedangkan dia berapi-api, mempunyai angan-angan, dia akan bantu pendetanya di kota besar, Johannesburg, di Afrika Selatan itu. Tapi saudara, dia tunduk saja dan dia tidak banyak komentar. Dia anggap itu sebagai kehendak Tuhan dalam hidupnya. Jadi saudara, saya banyak belajar ini. Jadi saya belajar di sini, terus ini kita belajar. Ada lagi yang lain, saudara. Nah, kemudian saya juga mempelajari pendeta-pendeta, tapi bukan menjadi teladan saya, bukan. Saya pelajari pengajarannya dengan supaya saya jangan terkontaminasi dengan ajaran yang menyesatkan. Di antara itu ada pendeta yang dari Singapura, yang dari Amerika, kemudian dengan ajaran-ajaran di New Age Movement, dengan pengajaran Injil Kemakmuran dari Amerika itu, pendeta-pendeta itu. Lalu saya pelajari, bukan saya mau terapkan, bukan, yaitu di mana kekeliruan mereka. Nah, akhirnya saya menemukan itu dengan pelan, dan juga saya mesti hati-hati supaya saya jangan termasuk ke dalam pengajaran mereka ini. Nah, puji Tuhan, kita mempunyai pegangan, yaitu Alkitab adalah firman Allah. Dan kemudian dalam GCA itu ada 16 doktrin Alkitab, kemudian 11 pengakuan iman, dan kita juga ada TGPP. Jadi ini semuanya itu sudah mantap. Lalu kita tahu dan kita lihat yang lain ini, saudara. Nah, kemudian saya dengan pelan-pelan bisa mendeteksi ajaran-ajaran mereka ini nih, ya kan, yang mana yang ini, yang tadi, saudara. Nah, itu urusan mereka dan saya tidak begitu dengar, dan mereka bukan jadi teladan saya, bukan. Mereka tidak menjadi mentor saya, bukan. Saya tidak mau dimentorkan seperti ini, ya kan. Nah, saudara, ada lagi yang ke-8, teladan historis. Jadi historical model. Ini pasif ini nih. Contoh, Benny Hinn mempunyai mentor namanya Kathryn Kuhlman. Nah, di sini. Jadi dia belajar, dia pergi kepada Kathryn Kuhlman, lalu dia bagaimana cara tadi. Saya baca biografinya. Nah, saudara, kita mempunyai mentor teladan yang dulu ini nih, sejarah. Maksudnya apa nih? Suatu kehidupan masa lalu diingat sini, kehidupan masa lalu yang mengajarkan nilai-nilai. Nah, saya masih ingat dengan pendeta saya, gembala saya itu, dia mengajarkan saya tentang nilai-nilai, value. Jadi pertama saya tidak ngerti, saya, saudara, dari pemuda, saya datangi gembala saya dalam kaum muda itu, saya datangi, saya ajak ngobrol ini kan. Kemudian setelah itu saya tahu bahwa pendeta kami ini sebetulnya mempunyai potensi, mempunyai kepintaran, keahlian. Tetapi ini pikiran saya nih, saya yang salah pada waktu itu, saya punya pemikiran yang salah. Pendeta kami ini adalah orang bodoh. Kenapa bodoh? Dia menyia-nyiakan hidupnya menjadi pendeta. Menjadi pendeta kan suatu pekerjaan sia-sia itu. Menurut saya waktu dulu, ya kan. Saya bilang ngapain? Kemudian saya ketemu lagi dengan pendeta kami, dia main piano sambil nyanyi, suaranya bagus ini nih. Kenapa dia tidak jadi penyanyi, jadi bintang film, dia dapat duit banyak ini nih. Kok jadi pendeta ini kan? Jadi pendeta, pemimpin-pemimpin di bawah itu, kawan saya, mereka nyerang pendeta, diserang sini, diserang situ, ngatain pendeta tadi. Saya bilang, kamu ini nih sudah salah, ya kan, kalau kamu tidak mengerti. Saya sebetulnya kasihan dengan pendeta itu. Kemudian kami ada ganti lagi pendeta yang lain, kemudian ada lagi misionaris dari Amerika, saya datangi lagi itu.
Waktu itu saya masih pemuda dan kemudian saya berkeluarga pelan-pelan. Itu pun saya datangi satu persatu misionaris dari Amerika, dari Inggris, dari Scotland dan yang lain-lain. Jadi saya datangi lalu saya tanya dari mereka tadi, kenapa Bapak sepertinya tanda kutip begitu bodoh, kenapa mau datang ke Indonesia? Bapak tinggal di Amerika mempunyai potensi, Bapak bisa jadi direktur bank dan uangnya banyak, bisa beli mobil, bisa beli yang lain. Kenapa Bapak menghabiskan waktu, ya kan, datang ke Indonesia nih, ngajari kami ini nih. Nah, saya pada waktu itu tidak mengerti. Tapi saudara, mereka memberikan nilai-nilai. Demikian juga pendeta-pendeta yang dari Indonesia, dia berikan saya itu banyak nilai-nilai. Nah, ini saya ingat ini nih. Kemudian prinsip-prinsip dinamis untuk kehidupan, untuk pelayanan atau untuk profesi. Jadi pendeta ini memberikan impartasi. Nah, saudara, mereka ini semua ada puluhan ini nih. Ya kan, atau berapa puluh. Saya sebetulnya berhutang budi dengan mereka ini nih. Saya sangat mengkagumi pendeta saya, ya kan. Demikian juga dengan misionaris. Jadi mereka ini bagi saya itu adalah mentor teladan historis. Sebagian mereka sudah ada yang mayoritas ini sudah meninggal kan, umurnya kan di atas saya ini. Nah, saudara, ini mentor teladan historis. Tetapi saudara, puji Tuhan, pada waktu itu saya tidak mengerti, dan setelah saya mengerti firman Tuhan, saya minta ampun dan saya bertobat. Sebetulnya mereka buangkan waktu kehidupan, bukan orang bodoh. Mereka bukan orang bodoh. Mereka menjadi misionaris bukan bodoh. Yang bodoh adalah saya yang bodoh. Mereka menjadi pendeta, menjadi gembala, mereka bukan orang bodoh itu. Nah, saudara, jenisnya ke-9, mentor hubungan ilahi, divine contact. Nah, ini pasif, ya kan. Saya mencontoh ini, saudara dimentor, dibimbing dari Tuhan. Nah, ini kan boleh diterima langsung dari Allah atau melalui seseorang. Nah, saudara, ini sangat penting. Saudara perlu mentor langsung dari Tuhan ataupun melalui hambanya, ya kan, yang Tuhan panggil. Saudara perlu dengar mereka ini nih. Nah, saudara, kita butuh, saya pada waktu itu butuh, dan hari ini pun masih butuh yang dikatakan hubungan ilahi, divine contact. Saya masih butuh hari ini dan sampai selama-lamanya. Saya contoh nih saudara, Kain, anak Adam, langsung Tuhan mentor dia. Kain, kenapa hatimu panas? Kenapa hatimu panas? Ingat, iblis ngintip pada engkau. Kainnya terima? Oh enggak. Daud, ya kan, setelah dia buat zina, dia bunuh suaminya Batseba. Lalu datanglah nabi yang tidak terkenal, Nabi Nathan. Nabi Nathan menegur, saudara perhatikan ini, menegur raja yang berkuasa di negara itu, Daud. Dan Daud terkenal dengan arogan, haus akan darah itu. Tetapi ketika dia ditegur, dipimpin oleh Tuhan melalui nabi yang tidak terkenal ini, dia terima, dia bertobat. Saya pikir tadi itu Daud tadi akan ngomong dengan pengawalnya, begini, putus penggal, bisa kan? Tetapi dia tidak. Hatinya sangat lembut. Kemudian juga dengan Petrus, ditegur oleh Yesus, ada setan di dalam engkau. Petrusnya bertobat, ya kan. Demikian juga dengan Rasul Paulus, dia jumpa sama Yesus dalam perjalanan ke Damaskus, ya kan, dan dia adalah mau bunuh orang Kristen. Dia mau sweeping dari rumah ke rumah.
Nah saudara, dia dari agama Yahudi. Ketika ketemu sama Tuhan dan dia lembut. Nah saudara, kita mesti seperti itu, amin. Nah jangan seperti Yudas Iskariot, ditegur oleh Tuhan, marah dia dendam itu, ya kan. Ngapain mau tegur-tegur saya, kan? Ngapain? Ya kan, saya lurus saya, ngapain? Tidak suruh urusi saya itu, kan begitu sepertinya itu. Diomongin oleh Yesus, ya kan, dia marah dan dia dendam dan dia cinta uang. Nah saudara, nah kita perlu bimbingan rohani ini, amin. Lembutkan hati saudara. Nah saudara, kita lihat sebagai kesimpulan dalam pelajaran kita dalam mentor yang pertama ini namanya mentor intensif atau aktif. Masih ingat? Saudara jangan lupa semuanya ada 9. Ada 9 jenis mentor. Saudara, siapa tahu saudara katakan, oh ini ada yang ke-10, silakan. Saudara boleh tulis ada jenis mentor yang ke-10, silakan. Atau yang ke-11, silakan. Saudara, bahan ini kami terima itu dari PPKT, ya kan, yang diajarkan melalui Pak Kit Sorbo untuk mementor kami, ya kan ini. Nah saudara, dia mewakili GSA dari Amerika itu. Nah saudara, kita lihat di sini, ya kan, ada yang pasif, ada yang kadang-kadang. Jadi saudara ingat, mentor itu ada 3 kelompok. Kelompok intensif, kelompok kadang-kadang, dan kelompok aktif. Nah kita lihat di sini, yang intensif saudara sebagai mentor adalah memuridkan. Saudara, harapan kami, doa kami, keinginan kami, saudara menjadi mentor aktif, intensif, memuridkan bagi mereka yang baru terima Tuhan atau sahabat baru, dan terus dimuridkan ini sampai dia menjadi dewasa. Nah saudara, ini intensif, memuridkan. Apalagi saudara, yang kedua, mentor pembimbing rohani, atau perkataan lain, bapak rohani. Ada yang menjadi ibu rohani, karena melalui bapak rohani inilah saudara dilahirkan, ya kan. Saudara melalui orang tua rohani, saudara dilahirkan, lalu saudara dimuridkan. Nah lalu orang tua rohani itu menjadi pelatih. Nah saudara, nah kalau yang kadang-kadang itu konselor, ya kan, kadang-kadang. Nah saudara, kita lihat ke bawah lagi, intensif itu lebih disengaja. Saudara cari waktu, ya kan, cari janji dengan muridmu, yuk kapan kita ketemu, ya kan, yuk kapan, jam berapa. Nah saudara ketemu dengan tatap muka. Saudara bisa saudara lakukan itu pemuridan melalui internet, bisa, bahannya ada di dalam YouTube, kami juga sudah ada saudara. Jadi kita pakai dua ini, melalui daring, kemudian melalui tatap muka. Jadi melalui online dan offline. Nah saudara bisa menjadi mentor pembimbing rohani. Nah saudara bisa menjadi mentor pelatih. Nah ini yang kadang-kadang tadi, saudara menjadi mentor konselor tadi. Nah kemudian ada lagi itu yang pasif. Saudara lihat, yang pasif itu kurang disengaja, kurang tadi. Contoh tadi kan, saya dengan pendeta-pendeta yang ada di luar negeri, ya kan, nah itu kan tidak sengaja dan juga pasif ini saudara sekalian. Nah itu yang pasif tadi, mentor model, teladan. Oh ya, pendeta ini menjadi teladan saya. Saudara tidak mesti pendeta, ya kan. Oh Musa menjadi teladan saya. Oh ini bapak ini di dalam gereja kan menjadi model saya.
Dan dia mungkin tidak tahu, mungkin ini kan tidak tahu ini, ya kan. Nah, saudara bisa ngomong juga bisa, tetapi itu saudara pasif, ya kan, tidak disengaja dan juga menjadi sejarah. Oh, yang dulu ini nih, yang dulu begini. Nah, saudara, itu adalah mentor saudara. Nah, kita masuknya kadang-kadang guru, ya kan, guru tadi itu saudara perlu belajar umpama tadi tentang Roh Kudus. Saudara kurang paham apa itu Roh Kudus. Nah, itu sebuah pelajaran lagi. Saudara cari mentor yang menguasai di bidang Roh Kudus. Nah, saudara di sini, ya kan, saudara belajar. Itu pun kadang-kadang hanya satu topik itu. Mungkin 2 topik, tetapi dia tidak akan menguasai semua topik, tidak. Nah, saudara, kita masuk lagi yang kadang-kadang, nah ini yang kurang disengaja, kurang sponsor, ya, karena saudara boleh dihubungi dengan sengaja dan juga boleh tidak sengaja. Nah, saudara, itulah yang kita lihat ada 9, ada mentor memuridkan. Saudara lihat dalam bagian ini, mentor memuridkan, mentor pembimbing rohani, mentor pelatih, mentor konselor, mentor guru, sponsor, mentor teladan kontemporer, model teladan dari sejarah. Nah, saudara, itulah kita pelajaran ini ada 9 jenis mentor. Nah, saudara sekalian, kita lanjut ya. Nah, kita lanjut yang berikut. Nah, sebelumnya saya akan gambar dulu bagaimana menyeberang. Kita kembali lagi pada gambar menyeberang. Di sini kita perlu mentor. Saudara lihat ada seorang bapak yang baju hitam. Kemudian bapak ini sebetulnya terpisah, ada api, terpisah ada api. Nah, saudara, bapak ini dia mau nyebrang. Nah, nyebrang itu melalui Yesus. Ada yang memberitakan firman, ada yang bersaksi pada bapak ini nih. Kalau enggak, dia benar tahu. Ada yang bersaksi, ada yang ngomong langsung, ada yang kirim melalui YouTube mungkin, ada yang kirim melalui internet. Lalu dia terima Yesus. Nah, waktu dia terima Yesus, saudara, dia adalah bayi rohani. Nah, ini perlu mentor, saudara, ini perlu mentor yang 9 tadi itu. Dia juga perlu mentor supaya dia jadi anak-anak. Dia perlu dimentor supaya jadi pemuda. Jadi kalau anak-anak itu tidak kasih makanan yang benar, saudara tahu sendiri kan, dia bukan jadi pemuda yang sehat. Lalu dia menjadi seorang bapak dewasa, dan dewasa menghasilkan anak. Dan ini terus sampai dia meninggal. Jadi bapak muda, bapak sedang, agak tua ini kan, lalu bapak yang lanjut usia, bapak yang lansia. Jadi saudara, ini ada 4 golongan bapak, ya, karena ini tidak bisa digabung, tidak bisa. Waktu mereka fellowship, mereka mesti dipisah. Nah, saudara, bukan berarti pepecahan, bukan, pemekaran. Jadi sekali lagi, pemekaran termasuk sekolah minggu itu pemekaran, termasuk kaum muda, pemekaran ini. Nah, saudara, waktu orang yang belum percaya tadi, dia terima Yesus, dia nyebrang. Saudara lihat gambar ini, menjadi orang percaya. Nah, orang percaya ini tidak bisa kita diam-diam. Yang penting kamu ke gereja sudah, kamu ibadah sudah, ini yang penting melayani. Oh, tidak bisa. Saudara mesti diarahkan apa itu baptisan air. Nah, ini semua dalam pelajaran ini. Semua dalam pelajaran. Saudara sebagai mentor harus tahu, dan dalam pelajaran itu saudara bisa lihat di dalam YouTube kami. Buka saja YouTube Maranatha Palembang. Nah, saudara, dia mesti dibaptis air. Dia mesti lanjut dengan baptisan Roh Kudus. Dia mesti diajar lagi apa itu doa, apa itu firman Tuhan, apa itu pengajaran yang benar, yang sehat. Kemudian dia mesti bersekutu satu yang lain di dalam jemaat dan bersaksi. Saudara ingat, dia mesti diajari bersaksi.
dan dia diajari melayani kalau dia sudah dibaptis air, kalau dia dibaptis Roh Kudus. Kalau enggak, dia tidak mengerti, saudara. Kemudian yang 9 adalah dia bisa memuridkan lagi. Artinya dia bisa mempunyai anak rohani. Nah, saudara, kita berhenti dulu di sini. Nanti minggu depan kita masuk langkah dalam tahapan mentor Timotius. Kita akan lihat, ya kan, kita akan lihat dalam mentor Timotius. Ini hanya 2 Timotius. Tidak kita ngambil kitab yang lain. Saudara, sementara ini kita tutup dulu, kita doa. Tuhan memberkati kami yang hadir supaya kami dapat menjadi mentor dan kami memuridkan, supaya kami dapat menghasilkan jiwa-jiwa yang ada di bawah. Kami bisa bersaksi, kami bisa memuridkan dan mendewasakan mereka ini, supaya mereka ini menjadi murid Yesus Tuhan, bukan murid kami. Terima kasih Tuhan, dan kami memberkati kami yang sudah hadir. Biarlah kami dapat menyadari termasuk emosi kami. Biar emosi kami lebih cerdas dan kami tidak mau dikuasai oleh emosi dalam keadaan apapun. Kami tetap melayani Tuhan dalam keadaan apapun, bukan dikendalikan oleh emosi dalam pelayanan ini, dan bukan ada kepentingan pribadi. Terima kasih Tuhan, kami memberkati yang sudah ikut, dan kami berkati, kami lepaskan berkat dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin, saudara sekalian. Kita jumpa lagi minggu depan, dan Tuhan berkati. Saudara, jangan lupa bersaksi, bagikan ini semua pada kawan saudara dan family saudara. Tuhan berkati. Amin. Terima kasih buat Bapak Ibu, saudara-saudari dimanapun kita berada yang sudah mendengarkan pengajaran pada malam hari ini. Adalah pengajaran yang luar biasa yang baru kita dengar, kita boleh lakukan dan kita bagikan kepada banyak orang. Mari kita bersyukur kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Kau Raja kami tinggikan, Kau Raja kami agungkan seumur hidup kami.